Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam salah satu topik eksperimen fisika 4. Kali ini kita akan menyampaikan tentang gelombang elastik, terutama pada aplikasi gelombang elastik dalam identifikasi struktur lapisan batuan menggunakan metode seismik refraksi. Untuk yang pertama, kita akan sampaikan sedikit tentang gelombang seismik. Gelombang seismik adalah merupakan gelombang elastik yang menjalar di medium elastik, dalam hal ini adalah bumi. Gelombang seismik terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah gelombang badan atau gelombang body. Yang kedua adalah gelombang permukaan atau surface wave. Pada kesempatan eksperimen fisika kali ini, kita tidak akan membicarakan surface wave. Yang menjadi acuan utama adalah gelombang badan. Gelombang badan terdiri dari dua. Yang pertama adalah gelombang P atau gelombang primer. Yang kedua adalah gelombang S atau gelombang sekunder. Gelombang P menjalar dengan asumsi seperti gelombang longitudinal, sementara gelombang S seperti halnya gelombang transversal. Teman-teman bisa perhatikan titik merah dan kotak warna kuning serta kotak warna hijau, di mana titik merah adalah gerakan partikel, dalam hal ini partikel penyusun bumi, sementara kotak kuning dan merah adalah energi gelombang, arah energi gelombang. Gelombang seismik terjadi pada kasus gempa bumi, tapi gelombang seismik juga digunakan dalam eksplorasi. Paling banyak eksplorasi digunakan pada pencarian minyak dan gas bumi. Karena seperti kita ketahui, gelombang elastik dapat menjalar dalam cakupan yang cukup dalam dan cukup jauh. Gambar kiri atas menunjukkan bagaimana proses secara sederhana itu digambarkan, di mana ada truk penggetar, beberapa channel pengukur, dan ada satu unit yang mencatat. Catatannya seperti pada gambar yang tertera di bagian bawah. Di sana terlihat bahwa secara lateral pengukuran itu mencakup panjang sampai 12.000 meter atau 12 kilo. Dalam hal ini bisa lebih panjang lagi, tergantung alat yang digunakan. Sementara kedalaman terlihat di sana sampai 3.000 meter atau lebih. Artinya bahwa kedalaman survei untuk seismik bisa mencapai 3 km, bahkan lebih. Bagaimana gambar yang bawah itu bisa muncul dari proses gambar kiri atas? Di sana ada hukum-hukum penjalaran gelombang elastik, yaitu hukum Snellius, hukum Fermat, dan hukum Huygens utamanya. Jadi garis-garis tegas berwarna hitam merupakan hasil refleksi, hasil refraksi, dan hasil transmisi yang terjadi akibat perilaku gelombang datang yang menjadi gelombang pantul, gelombang refleksi, maupun gelombang yang tereduksi sebelum tercatat pada recorder truk. Metode seismik ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah seismik refleksi, yang kedua adalah seismik refraksi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang seismik refraksi. Seperti terlihat pada skema dalam gambar, bagaimana garis-garis dengan panah menunjukkan gelombang seismik dijalarkan di bawah permukaan tanah. Lapisan yang pertama, sebagai pengetahuan saja untuk teman-teman yang ada di sini, unsaturated soil itu adalah lapisan tanah kering atau lapisan tanah yang tidak terisi oleh air. Sementara water saturated soil itu adalah lapisan yang punya potensi terisi oleh air. Jadi biasanya lapisan ini bersifat porus dan permeable, di mana lapisan ini memiliki rongga-rongga yang punya potensi untuk terisi air. Dan di bawahnya ada bedrock atau lapisan batuan keras. V1, V2, dan V3 adalah gambaran dari kecepatan gelombang seismik tersebut dijalarkan. Ada beberapa perilaku gelombang yang muncul di sana saat energi source dibangkitkan.
Yang pertama, gelombang itu akan menjalar ke bawah permukaan tanah. Dia akan menemui bidang batas. Nah, pada bidang batas ini ketiga prinsip utama gelombang akan terjadi. Snellius, Fermat, dan Huygens. Gelombang akan ada yang direfleksikan, ada yang diteruskan, atau ada yang menemui sudut kritis sehingga dijalarkan pada bidang batas. Nah, yang menemui sudut kritis dan dijalarkan pada bidang batas ini akan tercatat oleh detektor sebagai gelombang refraksi. Nah, secara jelas mekanisme akan dibahas pada mata kuliah gelombang tentunya. Tapi dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa pada saat energi source dibangkitkan, beberapa detektor akan mencatat waktu tempuh gelombang itu mulai dari dibangkitkan sampai tercatat oleh detektor. Dapat dilihat di sini sesuai dengan jarak. Semakin jauh jarak detektor dari energi source, tentu saja waktu tempuh gelombang atau travel time-nya akan semakin jauh. Ini nanti akan mempengaruhi pada profil seismik yang tercatat pada masing-masing detektor yang terlibat. Teknik pengukuran di lapangan untuk metode seismik refraksi seperti digambarkan pada skema pada slide berikut. Titik-titik biru ini adalah geopon atau detektor pencatat getaran. Titik-titik biru ini akan dihubungkan dengan kabel atau spread kabel. Interval geopon sangat berpengaruh pada perolehan data yang kita cari. Semakin jauh jarak antar geopon, semakin dalam survei kita bisa lakukan. Hanya saja semakin panjang jarak antar geopon, informasi yang kita dapatkan untuk perlapisan juga tidak terlalu detail. Nah, susunan geopon ini bisa bermacam-macam. Ada susunan serial 6 geopon, 12 atau 24 channel geopon. Ini tergantung kebutuhan survei. Yang pasti bahwa kita tidak pernah tahu struktur bawah tanah atau sesuatu yang ada di bawah tanah di mana di atasnya kita melakukan survei. Nah, pada kesempatan kali ini secara bertahap dan garis besar kami akan menyampaikan bagaimana proses deteksi struktur bawah lapisan tanah menggunakan metode seismik. Sedikit kita bahas mengenai geopon sebagai instrumen utama sensor pengukur. Secara fisik, geopon itu digambarkan seperti pada slide, di mana ujung runcingnya adalah logam keras, fungsinya digunakan untuk menancapkan pada permukaan tanah. Sementara yang kuning, kadang-kadang ada yang berwarna merah, itu adalah pelindung instrumen pengukur yang ada di dalamnya. Oke. Kalau kita besarkan dan kita buatkan irisan melintang, di dalam tabung kuning geopon itu ada susunan sederhana seperti yang terlihat dalam gambar. Ada batang magnet dan koil. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama persis seperti generator atau motor listrik. Koil ini digantung menggunakan pegas sehingga dia bisa bergerak naik turun manakala sensor ini mendapat usikan gelombang. Nah, pergerakan naik turun dari koil ini menyebabkan perubahan medan listrik. Nah, medan listrik ini yang nanti akan tercatat dan secara analog to digital atau digital to analog akan dikonvert oleh seismograf menjadi data-data pencatatan gelombang seismik dalam metode seismik refraksi. Oke, setelah kita tahu struktur dari detektor atau geopon yang kita gunakan, ini adalah skema bagaimana data seismik itu dikoleksi oleh seismograf. Jadi ada beberapa unsur utama. Yang pertama itu adalah pembangkit sinyal. Dalam hal ini kita bisa gunakan dinamit, vibrator truk, atau palu dengan berbagai ukuran. Nah, penggunaan sumber getar ini tergantung dari kedalaman survei yang akan kita lakukan. Seperti terlihat bahwa
titik-titik biru sebagai perwakilan dari geopon, sementara garis-garis yang ke bawah itu adalah data yang akan kita peroleh dari hasil informasi geopon mencatat travel time atau waktu yang dibutuhkan oleh gelombang seismik, utamanya seismik refraksi, di mana gelombang elastik membentur bidang batas sampai pada sudut kritis dan menjalar pada bidang batas itu sendiri, hingga tercatat pada geopon yang digunakan. Selain waktu yang dibutuhkan untuk menjalar, semakin jauh geopon itu, semakin lama waktu jalarnya, ada juga pengurangan energi, sehingga ada yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan source dan jarak, karena semakin jauh detektor dari sumber getar, maka energi yang dapat dijalarkan juga akan semakin kecil. Hal ini juga akan berpengaruh pada proses pencatatan hasil refraksi gelombang seismik pada metode seismik refraksi. Oke, secara umum koleksi dari seluruh data di dalam seismograf akan dimunculkan seperti gambar atau ilustrasi yang ada. Masing-masing lengkung warna gelap itu adalah gambaran dari batas, bidang batas di mana gelombang itu mengalami refleksi, transmisi, maupun reduksi. Nah, dalam hal ini memang perlu keahlian secara khusus di dalam pengolahan data. Ada beberapa proses yang harus dilewati sampai travel time, data travel time itu dapat diinterpretasi. Jadi ini adalah merupakan data mentah, di mana masing-masing geopon memiliki paket data mengarah ke vertikal ke bawah. Kalau kita bicarakan jumlah data, dalam hal ini kita punya data dalam jumlah jutaan. Secara otomatis, seismograf dengan software yang digunakan akan mengolah secara statistik, memilah data, memfilter data, dan menunjukkan data-data akurat yang bisa digunakan di dalam proses-proses selanjutnya. Di dalam praktikum eksperimen fisika, teman-teman nanti akan mencoba data yang disiapkan untuk diolah menggunakan software WinSys, sehingga teman-teman bisa membuat struktur lapisan bawah permukaan menggunakan data-data yang disediakan dan software yang digunakan. Dari tadi kita membicarakan tentang seismik di permukaan tanah. Ada hal yang menarik yang bisa teman-teman ketahui bahwa survei seismik itu juga bisa dilakukan di laut atau kita sering sebut sebagai seismik lepas pantai. Surveinya sama dengan survei di permukaan tanah, hanya saja rangkaian geopon akan diapungkan di atas permukaan laut dan ditarik menggunakan kapal survei. Nah, di dalam kapal survei ini ada pembangkit gelombang. Kalau di daratan kita menggunakan palu, menggunakan vibration atau dinamit, di dalam kasus seismik laut kita menggunakan source yang kita sebut sebagai air gun, yaitu mekanismenya kita kompresi udara, terus kita lepaskan sebagai salah satu dentuman. Nah, dentuman ini akan menjalar di laut dan direfleksikan atau direfraksikan oleh lapisan-lapisan di bawah permukaan laut menuju geopon yang diapungkan di belakang kapal. Survei ini biasanya mencakup area cukup luas di mana kapal akan bergerak bolak-balik membuat grading seluas yang dibutuhkan. Survei ini biasanya digunakan untuk identifikasi sumber-sumber gas dan minyak bumi yang ada di lepas pantai. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengetahuan dasar tentang gelombang elastik, utamanya dalam aplikasi pengukuran identifikasi lapisan bawah permukaan tanah menggunakan seismik refraksi. Selamat bekerja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.